Pada saat yang sama, di aula, Zhan Jinrong sedang menjelaskan apa yang dikatakan Lin Huaxian. Lin tua, cari statistik pedang itu oleh saudara-saudara, lupakan saja. Serahkan dulu. Setidaknya biarkan Yang Mulia melihat. Mari kita bicara tentang distribusi. Meskipun dia juga tahu bahwa itu diambil oleh saudara-saudara, dia setidaknya bisa memotong. Berhenti. Dan Zhan Jinrong menepuk bahu Lin Huaxian lagi. Lin tua, kamu telah bersamaku selama bertahun-tahun, kamu telah menjadi keluarga untuk waktu yang lama. Saya akan meminta Yang Mulia untuk meminta Anda untuk nilai abadi. Lin Huaxian tertawa, dan tidak mengatakan apa-apa, dan ada sesuatu yang tidak perlu dikatakan. Tetapi ketika dia pergi, dia kebetulan bertemu dengan Qin Yichen. Yichen, kenapa kamu di sini? Qin Yichen tertawa. Datanglah ke tuan kota dan tanyakan sesuatu. Old Lin, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku jika kamu sibuk. Setelah melihat pertempuran, Jinrong melambaikan tangannya. Lin Huaxian pergi, dan yang pertama mengerutkan kening. Ada apa dengan Yichen? Aku tidak bisa meminta dua kata sekarang. Qin Yichen menggaruk kepalanya dan tersenyum. Tuan-tuan kota mengatakan sebuah lelucon. Anda layak dihormati atas perbuatan Anda dengan kekuatan. Saya datang kepada Anda kali ini untuk mengajukan pertanyaan tentang teknik abadi. Zhan Jinrong mengangkat alis. Oh. Qin Yichen berkata, itu dia, tuan kota. Anda harus tahu bahwa saya mendapatkan gulungan teknik abadi sebelumnya. Sepertinya teknik abadi ini bisa dipraktekkan tapi tidak bisa disalin ke orang lain. Zhan Jinrong mendengar ini sambil tersenyum. Apalagi yang harus saya lakukan? Anda baru saja bergabung dengan Raja Abadi, dan itu normal untuk tidak mengerti. Setelah memberi isyarat kepada Qin Yichen untuk duduk, Zhan Jinrong menjelaskan. Kamu memiliki teknik abadi dan kamu harus merasakan celah antara teknik abadi dan kekuatan sihir. Kekuatan sihir memang hebat, tapi itu hanya bergantung pada kekuatannya sendiri dan momentum yang diperbaikinya. Tentu saja, ada beberapa keterampilan sekte aneh yang dapat diaktifkan oleh Bloodline. Tetapi bagaimanapun juga sulit untuk meminjam kekuatan hukum langit dan bumi. Setelah kamu menjadi Raja Abadi, kamu juga bisa merasakan hukum langit dan bumi di mana-mana. Tentu saja, kedalaman perasaan setiap orang berbeda-beda. Inilah yang saya tunggu untuk dipupuk. Sederhananya, itu semua menantang surga. Dalam hal ini, Zhan Jinrong juga tidak bisa memberikan petunjuk. Faktanya, setelah bergabung dengan Raja Abadi, kecuali jika garis keturunannya diwarisi dari keluarga aristokrat, jalannya berbeda dan tidak dapat ditunjukkan. Omong-omong, Zhan Jinrong juga melihat pedang harimau putih Qin Yichen dan 10.000 tombak Taoisme. Meski terkejut saat itu, dia tidak mengatakannya, melainkan memberikannya tanpa sepatah kata pun. Bahkan Zhan Jinrong menduga bahwa Qin Yichen bisa membunuh Su Chong. Kedua Immortal Grades memiliki hubungan yang hebat, tetapi pertanyaannya adalah, dari mana asalnya? Mungkinkah ras kampung halaman Qin Yichen juga memiliki warisan Immortal Grade? Tidak benar, Yang Mulia tidak mengatakan bahwa jalannya rusak, bahkan Immortal Monarch, bagaimana dengan Immortal Grade? Setelah memikirkannya, Zhan Jinrong samar-samar mengingat wilayah binatang iblis yang penuh dengan ki buruk yang tak ada habisnya. Tampaknya Qin Yichen hanya memiliki kesempatan untuk menghubungi warisan Immortal Grade sejak dia datang ke lembah sungai. Ini membuat Zhan Jinrong tidak tahu harus menangis atau tertawa. Sebelum dia mengubahnya, dia mungkin tidak iri hatinya. Tapi sekarang, berbeda tersenyum itu saja. Qin Yichen sedikit mengangguk, meskipun dia belum memahami misteri sebenarnya dari metode naga sejati. Tetapi pemahaman dan penerapan hukum langit dan bumi, dan keadaan Seon pasti berbeda dengan langit dan bumi. Dan bahkan sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Immortal Monarch itu dapat menghancurkan pembangkit tenaga top yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatannya tidak berada pada level sama sekali. Setelah hening, Qin Yichen penasaran, jadi tuan kota berarti, teknik abadi, dapatkah itu dilakukan dengan hukum langit dan bumi? Meskipun dia telah berlatih 1000 pri pembunuh harimau, dia tidak punya waktu untuk melemparkannya, dan akhirnya ada tempat yang sulit ditembus, dan Zhan Jinrong mendengar ini, tersenyum dengan mengangguk, ya, teknik abadi tidak hanya bisa meminjam hukum langit dan bumi, tetapi juga aturan hukum membantu. Kekuatan yang luar biasa menguasai, dan memiliki kecenderungan mengguncang langit, menghancurkan bumi, yang juga merupakan perbedaan terbesar antara teknik abadi dan kekuatan sihir. Qin Yichen tampaknya mengerti, dan tidak heran dia selalu merasa tidak kompeten saat menghadapi teknik abadi di masa lalu. Itu bukan hanya celah kekuatan, tapi juga ketakutan dari hati. Namun, Qin Yichen hendak berbicara, tetapi Zhan Jinrong sudah menebak apa yang ingin dia katakan. Kamu masih ingin bertanya mengapa teknik abadi tidak bisa diedarkan ke orang lain, kan? Seharusnya kamu sudah punya jawabannya, tapi sulit untuk menerima itu saja. Kami mengandalkan hukum langit dan bumi untuk mengultivasi diri kami sendiri dan menerobos kekuatan. Tetapi pertanyaannya adalah mengapa hukum langit dan bumi membiarkan Anda menggunakannya? Qin Yichen tersedak. Ya, hukum langit dan bumi tidak berutang apapun pada dirinya sendiri. Topik ini sangat misterius. Bahkan Jinrong tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit.
Semakin banyak kultivasi, semakin aku kagum di dunia ini. Bahkan Raja Abadi, seperti jangkrik di depan langit dan bumi. Qin Yichen tampak berpikir. Dia sekarang memiliki pemikiran yang sama dengan Zhan Jinrong, yang kemudian tertawa dan menjelaskan. Jadi, karena kita adalah surga yang menentang diri kita sendiri, teknik abadi secara alami akan tunduk pada kecemburuan surga. Qin Yichen sedikit mengernyit. Kecemburuan surga. Zhan Jinrong menundukkan kepalanya. Ya, saya tidak dapat memahami alasan spesifiknya. Tetapi semua orang menyebutnya demikian. Jadi saya sudah terbiasa. Teknik abadi dapat didemonstrasikan oleh hukum langit dan bumi, sehingga ditolak oleh langit dan bumi. Yang menyebabkan teknik abadi dibatasi dalam jumlah kultivasi. Qin Yichen ragu-ragu. Ternyata inilah alasan mengapa dia tidak bisa mewarisi dari orang lain. Zhan Jinrong menjelaskan. Teknik abadi diciptakan dengan memata-matai misteri langit dan bumi. Jadi Anda tidak perlu berpikir untuk mewarisinya kepada orang lain dengan berbagai cara untuk merebut setiap kesempatan. Pernah langit dan bumi. Qin Yichen tercengang dan harus mengakui bahwa Zhan Jinrong sangat masuk akal. Tetapi dia ragu jika dia cukup kuat untuk melanggar aturan. Mungkin semuanya dapat ditulis ulang. Tapi seberapa jauh alam itu? Qin Yichen hari ini bahkan tidak bisa menyentuhnya. Itu benar-benar imajiner. Jadi sebelum itu, dia harus mematuhi hukum langit dan bumi. Melihat ini, Zhan Jinrong tidak bisa menahan tawa. Jadi, Anda harus mengerti mengapa teknik abadi begitu berharga saat ini. Apakah Anda masih memikirkan mengapa Yang Mulia tidak mewarisi warisan seumur hidup saya dari saya? Qin Yichen menggaruk kepalanya. Tidak heran jika Jinrong sangat memedulikan teknik abadi pada awalnya. Ternyata teknik abadi sangat berharga. Dan dia memang berpikir sebelumnya bahwa nilai immortal tekniknya tidak bisa dibandingkan dengan immortal grade. Lagi pula, teknik abadi dapat diedarkan oleh semua orang, dan tidak ada batasan untuk apa yang polos, dan tingkat abadi lebih sedikit untuk siapapun. Jika dikatakan bahwa untuk memastikan nilai teknik abadi, lingkaran perang semua pihak tidak mudah untuk dipahami. Tetapi dalam menghadapi perang kuku besi klan, Anda tidak boleh meningkatkan kekuatan pertempuran Anda sendiri. Mungkin. Tapi sepertinya bukan itu masalahnya sama sekali. Ternyata itu bukan Zhan Wuyuan dan harta benda yang bertikai lainnya. Tetapi mereka tidak bisa melawan dunia ini. Qin Yichen memperkirakan bahwa teknik abadi harimau putih seharusnya hanya memiliki satu peluang warisan. Dan Zhan Jinrong berkata, semakin kuat teknik abadi, semakin banyak kecemburuan surga, dan semakin sedikit jumlah penanaman warisan.